Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa uqdata min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kuliah walaupun secara daring, dan tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan kita sebagai pengikut yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Irja Putra Pratama MPDI selaku dosen mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah, dan tak lupa teman-teman sekalian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model diartikan sebagai gambaran sederhana yang dapat menjelaskan objek, sistem, atau suatu konsep dari sebuah hal yang akan dibuat atau dihasilkan. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rancangan yang di dalamnya menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam mentransfer pengetahuan maupun nilai-nilai kepada siswa. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah: yang pertama, rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya, macam-macam model pembelajaran PAI di MI dan SD. Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan: pertama, tujuan pembelajarannya; kedua, sintaks atau pola urutannya; ketiga, sifat lingkungan belajarnya. Artinya, setiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Terdapat beberapa macam model pembelajaran yang sering digunakan guru PAI dalam pembelajaran di kelas, meliputi: yang pertama, model pembelajaran tematik; yang kedua, model pembelajaran langsung; yang ketiga, model pembelajaran PAI IKEM; yang keempat, model pembelajaran kooperatif; yang kelima, model pembelajaran berbasis masalah. Macam-macam model pembelajaran PAI. Adapun macam-macam model pembelajaran PAI. Yang pertama, model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Pembelajaran tematik di dalam pembelajaran PAI memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berpusat pada siswa; kedua, memberikan pengalaman pada siswa; ketiga, menyajikan konsep; keempat, bersifat fleksibel; dan yang kelima, hasil pembelajaran sesuai dengan minat kebutuhan siswa. Baiklah, yang kedua yaitu model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah suatu model pembelajaran yang bersifat feature center. Model ini berpusat pada guru. Model ini juga didesain bagi siswa dalam mempelajari pengetahuan yang terstruktur. Pembelajaran langsung menurut Kardi dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan, dan kerja kelompok. Pembelajaran langsung digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan oleh guru kepada siswa. Yang ketiga yaitu model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM adalah singkatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran yang baik dan bervariatif cenderung menghasilkan lulusan dengan hasil baik dan pola berpikir yang variatif pula. Oleh sebab itu, saat ini guru PAI dituntut untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan mampu bersaing di arena persaingan global. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizky Syafitri sebagai pemateri ketiga. Terima kasih. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran, yang mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil, saling membantu dalam belajar. Anggota-anggota kelompok bertanggung jawab atas ketuntasan tugas-tugas kelompok dan untuk mempelajari materi itu sendiri. Sanjaya mengatakan pembelajaran kooperatif
adalah kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang kelima, model pembelajaran berbasis masalah atau MPBM. Dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat ciri utama model pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah, adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Di antara semua model yang ada, tidak ada satu model pembelajaran yang paling baik di antara yang lainnya. Karena masing-masing model pembelajaran dapat dirasakan baik tergantung pada implementasinya di kelas, sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Oleh karena itu, dari beberapa model pembelajaran yang ada, guru perlu kiranya memiliki pertimbangan yang matang dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan relevansi dan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, merupakan hal yang sangat penting bagi para pengajar yang mempelajari dan menambah wawasan tentang model pembelajaran yang telah diketahui sebelumnya. Karena dengan menguasai beberapa model pembelajaran, maka seorang guru akan merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Sehingga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam proses pembelajaran dapat tercapai dan tuntas sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah teman-teman, itu saja penyampaian materi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.